Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di era pandemi ini kita banyak sekali mengucapkan syukur atas kesehatan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai saat ini kalian pun bisa menonton video YouTube saya ini. Tak lupa pula salawat berangkatkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat yang kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya mempresentasikan semi skripsi saya dengan judul Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 5 Min 4 Asahan Kecamatan Ekwasan. Nah, di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Runi Rizky Berpanjatan, kelas PGMI 1 semester 6 NIM 0306172082. Dosen pembelajaran saya pembelajaran kuantitatif adalah Bapak Juhairi SPDI MPD. Nah, di mana saya menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Di sini saya melakukan presentasi semi skripsi saya. Nah, langsung aja nih kita bahas ke bab pertama. Nah, kalian nanti bisa lihat di atas juga saya sisipkan PPT yang bisa kalian lihat di atas. Bab pertama yaitu ada 3 saja yang saya buat, yaitu pertama latar belakang masalah, yang kedua itu rumusan masalah, yang ketiga itu identifikasi masalah. Baiklah, kita bahas yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, apa sih latar belakang masalah ini? Dengan judul pengaruh media audio visual, ya kan? Jadi latar belakang masalah ini adalah tentang belajar. Nah, belajar ini menurut saya pengertiannya adalah proses di mana seseorang harus merubah fase dari awal sampai fase di mana titik kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Belajar itu melalui pengalaman diri kita pribadi maupun belajar pengalaman dari pengalaman orang lain. Nah, jadi di sini yang sudah saya paparkan, belajar ini merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya. Dalam dirinya ini melalui pelatihan atau pengalaman. Nah, identifikasi masalah ini ada 3 yang saya identifikasi dengan faktor-faktor yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pengaruh rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Min 4 Asahan. Yang kedua adalah kurangnya keaktifan siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang digunakan guru dengan audio visual dapat menarik perhatian dan keaktifan siswa belajar bahasa Indonesia. Nah, ini bersangkutan nih, sinkron antara rumusan masalah dan identifikasi masalah. Yang kedua tadi kan identifikasi masalah, yang ketiga ini adalah rumusan masalah. Kita mencari nih, apa sih rumusan masalah yang kita buat dengan judul ini, pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar bahasa Indonesia apa sih? Dan ada 3 ini yang saya buat. Yang pertama adalah bagaimana sih hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan audio visual. Nah, kita buat audio visual nih, ya kan, di kelas 5 Min 4 Asahan. Yang kedua adalah bagaimana hasil belajar setelah kita buat proses pembelajaran melalui audio visual ini, bagaimana sih hasilnya, ya kan. Yang ketiga adalah pengaruh media audio visual bagi siswa-siswi Min 4 Asahan. Baik, langsung saja kita ke bab kedua. Lanjut ke bab kedua, landasan teoritis. Landasan teoritis ini apa sih? Landasan yang mendasari kita menguji atau kita meneliti penelitian kuantitatif ini. Nah, landasannya ini biasanya itu landasan teori-teori yang mau kita masukkan ke dalam skripsi ini. Nah, landasan itu ada yang pertama kerangka teori, judul awal kerangka teori. Yang subjudulnya adalah belajar. Kembali lagi, pengertian belajar menurut Sujana kali ini berbeda. Sujana mengatakan belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya
perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk perubahan, mengetahui pengetahuan, perubahan, pengalaman, tingkah laku, sifat, dan karakter, kebiasaan, kecakapan. Itu adalah suatu aspek-aspek pada belajar itu sendiri. Nah, berbedanya apa? Berbedanya ini lebih rinci lagi. Dia memaparkan bahwasannya perubahan itu tidak hanya dari kita sendiri, tapi perubahan itu dari luar juga ada, dari tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan perubahan-perubahan yang lain. Misalnya kayak teman juga, kita juga mengalami pembelajaran gitu. Nah, yang kedua itu adalah ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu apa sih? Ciri-ciri belajar itu menurut Hamalik itu adalah ada 3. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini ada 3 aja ya. Yang pertama itu proses belajar harus mengalami perbuat, merealisasi, dan melampaui. Jadi kalau kita belajar itu nggak berbuat tuh, ya sama aja, itu namanya bukan belajar. Kita tuh harus berproses, kita tuh harus fase awal, fase kedua. Jadi kita itu kalau nggak melakukan kesalahan itu kita belum belajar namanya, gitu. Terus yang kedua itu adalah melalui bermacam-macam pengalaman dan mata pelajaran yang berpusat pada suatu tujuan tertentu. Nah, belajar itu melalui bermacam-macam pengalaman dan kita itu harus mempunyai suatu tujuan. Tujuan belajar itu apa tadi gitu. Yang ketiga adalah bermakna bagi kehidupan tertentu. Artinya apa? Bermakna bagi kehidupan tertentu, kita belajar bukan hanya bermakna pada diri kita, tapi pada orang lain juga. Kita harus belajar untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bermanfaat bagi orang lain begitu. Yang ketiga itu adalah unsur-unsur belajar. Menurut Cronbach dalam Nana Saydosh Sukma Dinata mengemukakan adanya tujuan unsur utama, yaitu kita belajar ini harus adanya tujuan. Jadi kalau kita nggak ada tujuan, kita tidak disebut dengan belajar. Karena apa? Kan belajar itu harus bertujuan. Kita harus mempunyai tujuan gitu. Kita harus punya yang ingin kita capai. Yang kedua adalah kesiapan. Nah, anak didik itu dipastikan harus mempunyai kesiapan yang matang. Artinya dalam proses belajar kita bukan hanya dari dalam diri kita, tapi dari luar diri kita juga kita harus mempunyai kesiapan. Kita tidak boleh goyah dalam belajar gitu. Kesiapan itu ada kesiapan fisik dan kesiapan psikis gitu. Terus ada situasi ini biasanya kalau kita belajar itu situasi dalam pendidikan, zona pendidikan itu biasanya di sekolah ya. Kecuali kita kayak lagi pandemi seperti ini, kita melakukan situasi belajar itu di rumah, dari Zoom dan lain-lain. Jadi kalau yang belajar itu memang sih semuanya itu bersangkutan dengan kependidikan, yaitu di sekolah. Tapi kalau yang di luar pendidikan juga kita bisa belajar dari diri sendiri, dari orang lain, ya di mana-mana aja juga bisa gitu. Terus yang kelima, tujuan belajar adalah terjadinya perubahan dalam diri seseorang terhadap cara berpikir, mentalitasasi dan perilakunya meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Gitu ya. Terus kita lanjut ke bab ketiga. Bab ketiga adalah di sini pastikan kita kalau melakukan penelitian kuantitatif itu adanya populasi dan sampel, adanya definisi operasional, hasil belajar yang kita melakukan melalui tes. Ya kita mau buat apa, melalui media apa itu, misalnya melalui media gambar, audio visual, melalui tatap muka, make a match, ya kan? Atau dari melalui metode apalah itu kita jelaskan di sini. Orang yang ketiga itu instrumen pengumpulan data. Nah kita bahas satu-satu poinnya. Jadi di bab 3. Bentar ya.
baik kita bahas di bab ketiga itu metode penelitian ya kan. Metode penelitian ini ada garis utamanya adalah populasi dan sampel. Populasi ini kita melakukan penelitian ini di 3 kelas. Yang pertama di kelas 5A ada jumlah siswanya 32 siswa. Kelas 5B ada 28 siswa. Seharusnya sama ya, seharusnya 32 tapi karena ada beberapa murid yang tidak dapat hadir dan ada beberapa murid juga, ada satu lagi murid yang tidak di situ lagi, tidak berada di sekolah itu lagi, sudah tidak sekolah di situ gitu. Jadi terus kelas kelimanya, kelas 5C-nya berjumlah 32 siswa. Nah, cuma 5B-nya saja yang 28 siswa. Jadi jumlah siswa semuanya yang kelas 5 yang kita penelitian ini adalah 92 siswa populasinya. Lanjut di sampel. Di sampel ini, dalam penelitian ini, probability sampling yaitu cluster sampling, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi seperti tadi juga. Terus lanjut definisi operasional. Hasil belajar bahasa Indonesia merupakan tes pada akhir belajar mengajar yang menghasilkan skor atau nilai berdasarkan pada ketepatan berkomunikasi atau menyampaikan informasi secara lisan dan tulisan. Jadi di sini sehingga dapat diukur sejauh mana kemampuan siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Definisi operasional variabel ini dalam penelitian ini adalah, di sini ada media audiovisual adalah media penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan penglihatan. Jadi media misalnya kita buat pakai fokus sebuah film yang menceritakan dongeng kayak biasa. Kalau kelas 5 sih nggak dongeng sih, pembelajaran bahasa Indonesia. Nah di situ tuh biasanya mereka juga memakai alat indera pendengaran dan penglihatan. Biasanya juga guru hanya diam, dia tidak menjelaskan, tapi murid yang bereaksi sendiri melihat hasil tontonan yang sudah kita siapkan begitu. Jadi perbedaannya itu tadi seperti itu. Kalau yang guru itu kan biasa ngajar kan tidak dengan media seperti ini, jadi kan kita mau melihat bagaimana sih perbedaannya, bagaimana sih pengaruhnya, bagaimana sih hasil dari yang sudah kita lakukan dengan media audiovisual ini gitu. Terus hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini adalah kemampuan siswa dapat mempelajari materi pelajaran, diperoleh dengan tes soal pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita kasih juga tes soal bahasa Indonesia-nya seperti itu. Instrumen pengumpulan datanya ini pilihannya ada 10 butir soal dan 4 option jawaban. Ada 4 A, B, C, D begitu. Skornya juga masing-masing ya. Ada 6, 7, 8, 9, 10. Terus kita lanjut uji validasi tes. Uji validitas tes ini ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai. Itu kayaknya sudah jelas. Uji reliabilitas tes itu juga sudah jelas ketetapan atau kesenjangan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilai tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Terus juga sama ini dari pembeda dan lain-lain. Lanjut aja ya, kita ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada tes, instrumen. Dalam penelitian ini ada berbentuk tes. Tes itu seperti tadi ya kan, ada 10 butir soal, misalnya gini, Runi mencari apakah yang disebut dengan gini-gini gitu ya. Jadi terus option jawabannya itu ada 4 A, B, C, D. Jadi kita pilih yang mana di anak itu tadi setelah menonton infocus tadi gitu guys. Terus dokumentasi juga ada di sini cara pengumpulan datanya ya kan. Terus teknik analisis data. Teknik analisis data ini menghitung rata-rata skor dengan rumus. Juga sudah ada di Words. Selanjutnya menghitung standar deviasi sudah ada juga di sini. Uji normalitas sudah ada juga. Lanjut. Lanjut aja ke apa nih? Ke prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini kan langkah-langkahnya ada banyak nih kan, ada 7.
menentukan populasi dan sampel penelitian, menentukan kelas eksperimen, sudah kita jelaskan tadi kelasnya ada 5A sampai 5B, terus 5C-nya tadi tidak, karena kita hanya meneliti kelas 5A sampai 5B saja. Jadi kelas 5A tadi itu menjadi kelas eksperimennya, kelas 5B itu menjadi kelas kontrol. Nah, kelas kontrol itu apa? Kelas kontrol yang dipandu oleh guru itu sendiri, tidak bantuan oleh media, tidak dibantu. Jadi kita bisa membedakan kayak mana sih, apakah ada perubahan sih memakai media audiovisual ini gitu, ya kan? Terus kelas eksperimen dan kelas kontrol itu diberi soal pretest dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum materi diajarkan, sama materinya sama juga soalnya. Terus kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi soal pretest. Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi post test dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa sudah materi diajarkan sesuai tindakan kelas. Tindakannya tadi seperti itu kan. Terus kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi soal pretest yang sama. Setelah mengetahui hasil pretest dan post test, diperoleh data primer yang menjadi data utama penelitian. Menganalisis selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian. Lanjut bab 4. Bab 4 ini ada deskripsi data. Pasti deskripsi data ini, nah kita ini mengambil gambaran-gambaran yang sudah kita deskripsikan ini, penelitian ini menjadi utuh, menjadi satu, menjadi rancu. Nah, sini kita jelaskan, bentar ya. Slide. Ada beberapa anak yang bisa menggunakan pendengaran penglihatannya dengan sangat baik. Ada juga beberapa anak yang tidak memenuhi yang kita inginkan, maksudnya tidak bisa memakai alat dan inderanya dengan baik. Dia hanya bisa kayak dengar guru aja, dia hanya bisa monoton aja gitu. Diagramnya frekuensi. Dari gambar terlihat bahwa nilai 10 sebanyak 1 orang 3,1%, nilai 30 sebanyak 6 orang atau 18,8%, sebanyak 5 orang 15,6%, nilai 50 sebanyak 8 orang 25%, nilai 60 sebanyak 9 orang 28,1%, dan nilai tertinggi 70 sebanyak 3 orang 9,4%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata dan standar deviasi nilai pretest di kelas eksperimen sebesar 48,125 dan 14,47 gitu. Jadi berbeda-beda ya sebenarnya. Nah, ini diagram batang nilai pretest kelas kontrol itu beda lagi. 20 sebanyak nilai terendah 20 sebanyak 1 orang 3,6%, nilai 30 sebanyak 6 orang 21,4%, nilai 40 sebanyak 4 orang 14,3%, nilai 50 sebanyak 11 orang 39,3%, dan nilai tertinggi 60 sebanyak 6 orang atau 21,4%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata dan standar deviasi nilai pretest di kelas kontrol sebesar 45,357 dan 11,70. Berarti hasil data pretest ini menunjukkan bahwasanya lebih besar hasil yang kita buat dari media audiovisual ketimbang dari kelas kontrol. Gitu guys. Lanjut aja kita ke bab kelima. Bab kelima, kesimpulannya adalah baik. Ini yang kita nantikan kesimpulan karena sudah sangat lelah. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh serta permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti membuat kesimpulan. Saya sendiri membuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media audiovisual di kelas 5-4 asahan diperoleh nilai rata-rata 48,12 pada kelas eksperimen. Sedangkan pada kelas kontrol itu diperoleh nilai rata-rata 45,35. Bedanya berarti 3, sekian gitu lah. Karena kan kelas
kelas eksperimen itu 48,12, kelas kontrol itu 45,35. Berarti lebih baik kelas eksperimen. Terus hasil belajar yang kedua, kesimpulan yang kedua, hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan media audiovisual di kelas 5 min 4 asahan diperoleh rata-rata 67,82 pada kelas eksperimen, pada kelas kontrol 58,21. Nah, sudah jelas berbeda hasil belajarnya, bukan? Yang ketiga, berdasarkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan audiovisual pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 min 4 asahan, setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Artinya pengaruh yang berentet dari awal sampai akhir itu cocok hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang diajar menggunakan media audiovisual. Jadi rata-rata anak didik itu memahami pelajaran lebih cepat dari biasanya yang guru menerapkan melalui metode ceramah, lebih cepat di proses pemikiran anak melalui media audiovisual dengan cara mereka tadi diberikan pretest, protes gitu. Saran saya untuk penelitian ini kepada kepala sekolah lebih membimbing lagi guru-guru MI. Karena apa? Karena setiap kita sudah memasuki KBBM baru itu berbeda lagi, berubah lagi gitu. Terus bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia lebih meningkatkan lagi media-media yang terbaru yang menarik mungkin agar anak didik itu mau dan minat untuk menunjukkan kreativitasnya dalam belajar. Bukan hanya kreativitas, tapi ilmunya lebih lagi diasah dengan media-media itu. Jadi dia tertarik, dia melakukan belajar dan lagi melakukan proses belajar itu gitu. Terus untuk saya sendiri, saya mengakui bahwasanya penelitian ini untuk mengembangkan lebih lanjut terhadap media audiovisual pada materi lainnya agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Jadi itu untuk saya sarannya, ya kan. Terus sudah selesai. Saya sendiri Runi Rizky Uro Panjaitan pamit undur diri. Salam untuk kita semua. Terima kasih sudah nonton channel YouTube saya dengan sangat-sangat banyak. Terima kasih. Dan jika ada kesalahan kata, perbuatan, tingkah laku yang menyinggung perasaan kaum yang telah menonton video saya ini, saya akhiri. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.